Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Para hadirin dan hadirat yang Allah muliakan, para jamaah Masjid Al-Hidayah yang senantiasa mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat yang tidak akan mampu kita hitung, baik itu nikmat zahir maupun nikmat batin. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Para hadirin dan hadirat yang Allah muliakan, tak terasa sebentar lagi Ramadan akan datang menghampiri. Kita sekarang berada di tanggal berapa Sya'ban, Pak? Ada yang menghitung? 26 Sya'ban. Barakallahu fik. Artinya Ramadan sekitar 4 hari 5 hari lagi, tidak sampai 1 pekan. Dan sebagaimana diketahui bahwasanya bulan Ramadan merupakan mausimul khairat, musimnya kebaikan, mausimut ta'at, musimnya ketaatan. Allah mensyariatkan puasa la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jika para pencari dunia ketika mereka dihadapkan dengan musim-musim tertentu yang menyenangkan mereka mengambil persiapan yang besar. Seperti misalkan dikabarkan bagi mereka kalau dari tanggal sekian sampai tanggal sekian ada diskon besar-besaran. Apa yang mereka lakukan? Ya, mereka siapkan cash misalkan. Kemudian mereka pantau, ya, apakah sudah mulai nih, ya. Terkadang waktu diskonnya itu tidak lama, Pak. Hanya 1 menit di jam 00.00. Ya, pasti yang punya aplikasi oranye dan hijau ini tahu, ya. Flash sale biasanya terjadi di jam berapa, Pak? 00.00. Cukup bayar Rp1.000, ada kemungkinan dapat iPhone 17. Apa yang mereka lakukan? Begadang, ya. Begadang, siapin kopi. Kemudian, ya, mereka terkadang menyiapkan lebih dari 1 akun. Mereka punya banyak HP atau banyak laptop, ya. Pas udah jam 00.00 mereka langsung pencet, artinya beli iPhone dengan harga Rp1.000. Padahal kemungkinan mereka mendapatkan iPhone itu ya 0,001% juga, ya. Tapi mereka rela melakukan hal demikian. Yang sebenarnya itu ada unsur judinya. Ya, karena Rp1.000-nya nggak balik. Ya, kalau Rp1.000-nya balik, ya mungkin tidak ada judinya. Ya, tapi terkadang Rp1.000-nya hilang, dia juga nggak dapat iPhone. Tinggal 1.000 dikali berapa juta orang itu yang pada malam itu melakukan flash sale. Nah, itu persiapan para ahli dunia. Ya. Kemudian misalkan dikabarkan bagi mereka, ya, kalau Piala Dunia 2026 akan terjadi dari bulan ini sampai bulan ini. Kemudian terjadi di Amerika, ya. Bagi mereka yang uangnya berlebih, ya, mereka sudah persiapan beli tiket. Ya, booking hotel jauh hari. Bahkan bagi mereka yang sudah kehabisan, rela untuk beli dari calo. Ya, mereka bukan hanya menghabiskan uang, tapi menghabiskan usia untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya untuk urusan dunia nggak ada manfaatnya. Kalau tadi dapat iPhone 17 mungkin ada manfaatnya untuk dunia. Ya, HP-nya bisa dipakai untuk kerja, HP-nya bisa digunakan untuk bermuamalah. Ya, tapi menonton Piala Dunia khususnya sampai harus datang, jazakumullah khairan, ya, ke negara tersebut, itu tidak ada manfaatnya sama sekali, ya. Jika kita sebagai seorang muslim yang sadar akan kesehatan saja, untuk begadang 1 bulan full menonton sepak bola,
Itu harusnya kita pikir-pikir. Nggak harus seorang muslim yang sadar akan akhiratnya. Cukup seorang muslim yang sadar akan kesehatannya. Seharusnya tidak melakukan hal yang tidak bermanfaat. Kata Nabi SAW sebagaimana dalam hadits sahih, min husni islamil mar' tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan seorang itu, ia meninggalkan suatu hal yang tidak bermanfaat baginya. Nah, ini contoh gambaran beberapa ahli dunia yang mereka memanfaatkan momen-momen tertentu yang mereka rasa mereka akan beruntung. Maka kita sebagai seorang beriman yang Allah berikan akal, ya, yang Allah berikan kesempatan untuk hadir di majelis ilmu, seharusnya memiliki semangat yang setidaknya sama. Kalau lebih hebat lagi semangatnya itu jauh lebih mantap, ya. Dalam hal urusan menggapai kebaikan-kebaikan Ramadan, ya. Dan di antara kebaikan Ramadan, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu sebagaimana dalam hadis, futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar. Allah bukakan pintu surga dan Allah tutup pintu neraka. Dan para syaitan-syaitan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa suffidatus syayatin, dan para setan-setan itu dibelenggu. Ada kesempatan besar, ya. Dan tatkala As-Sa'di rahimahullahu taala menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat kalian atau atas umat sebelum kalian. Kata Allah, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kata As-Sa'di, ya, puasa mengandung banyak sekali hal yang dapat mengantarkan seorang kepada ketakwaan. Di antaranya, kata beliau dalam Taisirul Karimil Mannan, bahwasanya seorang sedang melatih muraqabatullah. Seorang dengan berpuasa sejatinya sedang melatih dirinya untuk senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bandingkan diri kita, Pak, tatkala berada di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Misalkan kita sedang di luar rumah, di kantor misalkan, tidak ada yang melihat kita, di pasar, di jalan, di mall, ya, dimanapun itu, lewat di hadapan kita banyak perempuan yang membuka aurat. Ini di luar bulan Ramadan, ya. Kemungkinan besar kita untuk bisa ghaddul basar atau menundukkan pandangan itu tidak sekuat tatkala kita berada di bulan Ramadan. Hal yang sama tatkala kita sedang scroll-scroll YouTube Short, Reels misalkan, atau TikTok, ya. Tidak ada yang melihat kita tatkala di luar bulan Ramadan dengan di bulan Ramadan. Mana rasa diawasi yang lebih kuat? Di bulan Ramadan atau di luar? Di bulan Ramadan. Kata As-Sa'di, la'allakum tattaqun. Ya, ini adalah salah satu bentuk agar kalian bertakwa. Karena seorang, ya, pada sejatinya dia meningkatkan rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya juga, kata beliau, seorang yang biasa hidup serba berkecukupan, makan selalu ada, bahkan bukan hanya makan yang selalu ada, makan apapun yang dia inginkan bisa, tidur nyaman alhamdulillah, ya, pakaian ada, dia mau gonta-ganti banyak pilihannya. Tatkala datang bulan Ramadan dia merasakan kelaparan. Nah, itu akan membuat ia merasa iba dengan sebagian orang yang tidak hanya di bulan Ramadan merasa kelaparan, tapi sepanjang tahun. Sehingga hal tersebut akan membuat dia lebih mudah untuk bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Kata As-Sa'di, fahadha min khisalit taqwa. Ini juga merupakan bentuk ketakwaan seorang yang terkandung pada ibadah puasa. Secara umum ibadah puasa memiliki banyak keutamaan, dan keutamaan yang paling utama adalah membuat seorang semakin bertakwa. Karena itu merupakan tujuan utama disyariatkannya berpuasa. Di antara keutamaan puasa lain yang perlu kita sadari, para hadirin dan hadirat yang Allah muliakan, bahwasanya berpuasa di bulan Ramadan karena Allah Subhanahu wa taala ikhlas, didasari dengan keimanan dan rasa harap pahala, maka janjinya, ya, janji dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang tersebut, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan hapuskan dosa orang tersebut. Dan dihapuskannya dosa kita, para hadirin Allah muliakan, adalah puncak dari segalanya. Sejatinya kita tidak perlu untuk diberikan apapun bentuk jenis fasilitas dunia atau pahala sebesar apapun
kalau kita sudah diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala secara total. Bayangkan, perhatikan sabda Nabi tadi. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan rasa harap pahala. Ya, jadi dilandasi keimanan dan mengharap pahala. Tapi justru yang Allah berikan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan hapuskan dosa masa lalunya. Berarti puncak dari suatu pahala itu apa, Pak? Justru apa? Dihapuskan dosa. Itu puncak dari segalanya. Seorang, kata Nabi SAW, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Beruntunglah bagi orang yang tatkala di akhirat kelak menerima catatan amalnya, melihat ternyata dia banyak beristighfar, banyak meminta ampunan, karena Allah berikan ampunan untuknya. Kata Nabi SAW, tuba, yang demikian itu berbahagialah. Ya, jadi itu salah satu keutamaan bulan Ramadan atau berpuasa di bulan Ramadan tadi, bahwasanya bulan Ramadan atau berpuasa di bulan Ramadan akan mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis lain juga dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jum'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza jutunibatil kabair." Salat 5 waktu, dari subuh ke zuhur, ke asar, ke maghrib, ke isya, ke subuh lagi. Jika itu dilakukan seorang muslim secara rutin. Wal jumu'atu ila jum'ah, menghadiri salat Jumat bagi yang diwajibkan baginya hadir salat Jumat. Wa Ramadan ila Ramadan, dan berpuasa Ramadan dari tahun ke tahun. Jadi ada amalan harian, ada amalan pekanan, dan ada amalan tahunan. Kata Nabi SAW, ya, amalan-amalan tersebut apabila rutin dilakukan oleh seorang muslim, mukaffiratun lima bainahun, akan menjadi penggugur dosa. Syaratnya idza jutunibatil kabair, apabila ia menghindari dosa-dosa besar. Ya, itu diantara keutamaan bulan Ramadan. Dan perlu bagi kita, para hadirin yang Allah muliakan, untuk mengetahui keutamaan Ramadan. Kenapa? Agar kita semangat untuk memaksimalkan Ramadan kita yang akan datang. Ya. Kata Nabi Khadir kepada Nabi Musa, tatkala Nabi Musa hendak menuntut ilmu dengannya. Apa kata Nabi Khadir? Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana kamu mungkin bersabar kalau kamu tidak tahu alasan mengapa kamu harus bersabar? Ya, ini kaidah penting, ya. Seorang itu akan mampu menanggung resiko sesuatu jika dia tahu apa keutamaan dari menanggung resiko tersebut. Kalau dia tahu keutamaannya, dia mampu bersabar. Kalau dia tidak tahu keutamaannya, dia tidak akan mampu bersabar. Sebagai contoh, Pak, misalkan kita punya anak yang akan kita didik sebagai seorang menghafal Al-Quran. Ya. Kita hanya masukkan dia ke pondok atau ajak dia untuk datang ke TPQ misalkan, ya, untuk hafal Al-Quran, tanpa misalkan kita pernah kenalkan anak kita dengan imam-imam Masjidil Haram misalkan. Kita nggak pernah setel di hadapan anak kita di YouTube, di HP misalkan, para imam Masjidil Haram, ya. Kita juga tidak pernah sampaikan ke dia hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan para penghafal Al-Quran atau keutamaan Al-Quran itu sendiri. Intinya anak disuruh ngafal Quran, dicekokin Al-Quran begitu, ya, tanpa ada motivasi. Kira-kira anak kita bisa nggak hafal Quran? Nggak, anak kita nggak akan mungkin bisa hafal Quran. Yang pertama, kita harus menjadi teladan dulu. Setidaknya kita berusaha sering baca Quran di rumah. Kemudian kita hadirkan kepada anak kita tokoh-tokoh yang telah hafal Quran, yang bisa menjadi inspirasi baginya. Kemudian kita sampaikan kepadanya keutamaan menghafal Al-Quran, keutamaan Al-Quran itu sendiri. Ketika dia sudah mengetahui, ya, banyak keutamaan tentang Al-Quran, di tengah jalan misalkan dia futur, dia ingat keutamaan tersebut, sehingga dia mampu bersabar. Tapi kalau seorang tidak tahu alasan mengapa dia harus menghafal Al-Quran, dia nggak mungkin bersabar. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana kamu mungkin bersabar, kamu aja nggak tahu alasan apa kamu harus bersabar. Itu yang dikatakan Nabi Khadir kepada Nabi Musa. Hal serupa juga kita katakan di sini. Kalau seorang buta terhadap keutamaan bulan Ramadan, dan ini masih banyak kaum muslimin yang tidak mengetahui keutamaan bulan Ramadan. Demi Allah, kalau kita bertemu dengan
kaum muslimin secara random misalkan di jalan sana, kita tanya apa itu Lailatul Qadar, ya mungkin dia nggak bisa jawab apa itu Lailatul Qadar. Kita tanya misalkan sebutkan satu keutamaan berpuasa di bulan Ramadan, bisa jadi dia nggak tahu, ya. Bisa jadi dia nggak tahu pembatal puasa, ya. Bisa jadi sebagian dari mereka tidak tahu ada nama bulan Syawal yang hadir setelah bulan Ramadan. Ya, bisa jadi di antara mereka tidak tahu keutamaan bulan Ramadan, hal-hal yang dilarang tatkala datang bulan Ramadan, ya, daripada berdusta, kemudian melihat yang haram, kemudian melakukan hal-hal yang lain, dan bahwasanya maksiat-maksiat tersebut dapat mengurangi kualitas pahala puasa seorang. Bisa jadi mereka tidak tahu. Jadi masih banyak kaum muslimin yang buta akan keutamaan Ramadan. Jadi mengetahui keutamaan bulan Ramadan, mengetahui keutamaan berpuasa, itu perlu bagi seorang muslim agar dia mampu untuk melaksanakan puasa itu sendiri secara maksimal, sebagaimana kata Khadir tadi, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana mungkin kamu mampu bersabar, kamu saja tidak tahu alasan apa kamu bersabar. Ya, tatkala dia tahu, ya, kalau ternyata berpuasa 1 hari di jalan Allah, itu Allah akan jauhkan, misalkan sebagaimana dalam hadis, dirinya dengan neraka itu sejauh 70 tahun. Hanya 1 hari berpuasa di jalan Allah. Kemudian, ya, hanya cukup dengan salat tarawih, khususnya di Lailatul Qadar, Allah akan ampunkan seluruh dosa. Ya, subhanallah. Kemudian misalkan dia mengetahui bahwasanya bau mulut orang yang berpuasa lebih dicintai Allah daripada aroma misk. Ya. Ya. Dia tahu keutamaan-keutamaan puasa, pahala apa saja yang diraih. Misalkan dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman bagi orang yang berpuasa, kullu amali ibni adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap amalan anak Adam itu untuk dirinya, kecuali puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Kata para ulama, maksudnya puasa itu pahalanya tidak ada batasnya. Ya. Biasanya pahala suatu ibadah itu 10 sampai 700 kali lipat. Itu tergantung keikhlasan seseorang. Semakin seorang ikhlas, semakin ibadahnya itu sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, maka kelipatan daripada pahala itu akan semakin besar. 10 kali sampai 700 kali lipat. Namun puasa lebih dari itu, sebagaimana dalam hadis, wa ana ajzi bihi, yang aku sendiri, kata Allah, yang akan membalas orang yang berpuasa. Kenapa? Kata para ulama, karena seorang yang berpuasa itu sejatinya jauh sekali dari ketidakikhlasan. Artinya satu-satunya ibadah yang kemungkinan besar seorang itu akan ikhlas dalam menunaikannya itu puasa. Kenapa? Karena dia tidak terlihat sedang beribadah. Padahal dari pertama dia sahur, mulai dia sahur sampai nanti berbuka, itu kan adalah rangkaian ibadah. Kalau itu merupakan rangkaian ibadah, berarti ada argo pahala yang berjalan atau tidak, Pak? Ada argo pahala yang berjalan. Sebagaimana kita misalkan sedang sholat, berarti ada pahala yang berjalan. Kalau misalkan kita selesai sholat, ya berarti pahalanya selesai. Puasa juga demikian. Dari seorang sahur, bangun sahur, kemudian berpuasa, berbuka, itu semua adalah rangkaian ibadah, ya, yang seorang akan dicatatkan pahala tatkala melakukannya. Nah, ketika dia melakukan ibadah tapi tidak terlihat melakukan ibadah, kemungkinan besar dia ikhlas. Kemungkinan besar dia ikhlas. Berarti ketika kemungkinan besar dia ikhlas, Allah sangat mencintai ibadah tersebut dan sangat mencintai orang yang melakukan ibadah tersebut. Maka Allah akan melipat gandakan ibadah puasa, ya, tanpa hitungan. Dalam surat Az-Zumar Allah mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan pahala orang yang bersabar tanpa hitungan. Sebagian ulama menafsirkan as-sabirun, orang-orang yang berpuasa dalam surat Az-Zumar ini adalah mereka yang berpuasa. Kenapa? Karena pada hakikatnya sabar itu terbagi menjadi 3, Pak. Yang pertama adalah sabar dalam melakukan ketaatan. Jadi kita mau sholat subuh di masjid itu butuh effort nggak, Pak? Butuh ada yang perlu untuk dilawan atau tidak? Ada yang perlu dilawan, kita bangun, kita melawan kantuk, kemudian kita wudhu,
kemudian kita pakai baju, kemudian ke masjid, itu kan berat bagi sebagian orang. Berarti kita bersabar dalam melaksanakannya. Ada juga sabar dari atau untuk tidak melakukan kemaksiatan. Ya, ada orang yang baru taubat dari merokok misalkan. Untuk tidak merokok itu berat sekali. Ya, berarti dia butuh bersabar. Yang ketiga adalah sabar terhadap takdir. Ya, Allah Subhanahu wa taala timpakan kepadanya musibah, kita bersabar. Nah, ketiga jenis sabar ini ternyata ada pada pribadi orang yang berpuasa. Bayangkan, orang yang berpuasa berarti kan dia berpuasa, beribadah, bersabar atau tidak? Bersabar. Kemudian dia meninggalkan segala hal yang dilarang. Awalnya atau sejatinya di luar puasa hal-hal tersebut tidak dilarang, seperti makan, minum dan berhubungan badan. Tapi ketika berpuasa hal yang mubah jadi haram. Apalagi yang haram tambah haram. Dia tidak melakukan hal-hal tersebut, sabar atau tidak? Sabar. Kemudian dia melakukan berpuasa dan tidak bermaksiat tatkala berpuasa, semuanya karena Allah. Ya, dia nggak mau pahala puasanya itu berkurang. Berarti kan dia lakukan itu karena Allah. Kemudian tatkala seorang itu lapar, haus, itu musibah atau tidak, Pak? Dia harus puasa, dia menahan lapar, menahan haus, dan harus bekerja mencari nafkah. Itu berat atau tidak? Berat. Berarti kan itu musibah atau tidak? Musibah. Ternyata orang berpuasa itu dia bersabar untuk melaksanakan puasa, bersabar untuk tidak bermaksiat tatkala berpuasa, dan bersabar terhadap musibah lapar, haus dan kelelahan tatkala berpuasa. Akhirnya terkumpul pada diri orang yang berpuasa 3 jenis sabar, oleh karenanya pahalanya disempurnakan. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan pahala bagi orang yang bersabar tanpa hitungan. Siapa yang dimaksud dengan orang bersabar di sini, Pak? Di antaranya adalah orang yang berpuasa. Alasannya kenapa? Karena dia mengumpulkan 3 jenis sabar. Yang pertama, sabar dalam ketaatan. Kemudian sabar untuk tidak melakukan kemaksiatan. Yang ketiga, sabar terhadap musibah, dan itu terkumpul pada diri orang yang berpuasa. Taib. Itu diantara keutamaan berpuasa yang perlu kita kenali atau perlu kita murojaah kembali agar kita mampu bersabar nanti tatkala berada di bulan Ramadan dan memanfaatkan musim Ramadan dengan sebaik-baiknya, dan tidak kalah oleh sebagian ahlu dunia yang mereka mampu untuk begadang, ya, untuk mencari flash sale jam 00.00 demi mendapatkan iPhone 17 di harga Rp1.000 misalkan. Oleh sebagian orang yang rela untuk beli tiket ini, beli tiket itu demi menonton Piala Dunia yang ditonton orang kafir juga, ya. Orang kafir aja nggak kenal sama dia. Nanti di akhirat ngasih syafaat juga tidak. Di dunia juga nggak ngasih apa-apa. Itu cuman kesenangan semu, ya, kesenangan semu kosong, ya. Maka kita selama bulan Ramadan ini, ya, kita minta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh berdoa, Allahumma sta'milna fi ta'atik. Ya Allah, gunakanlah kami untuk bertaat kepadamu, ya. Jadi Ibnu Qayyim rahimahullah taala yang menjelaskan dalam kitabnya Al-Fawaid, ada 2 jenis tawakal. Tawakal yang pertama itu tawakal seorang hamba dalam melaksanakan ketaatan. Artinya dalam dia beribadah, dalam dia berpuasa, dalam dia melakukan salat 5 waktu rutin di masjid. Kemudian dia bisa baca Quran rutin. Pokoknya semua jenis ibadahnya, berdakwah dan lain sebagainya, dia bertawakal kepada Allah. Dia minta pertolongan Allah. Jenis tawakal yang kedua, ya, seorang tawakal dalam mencari rizki, dan ini rata-rata orang lakukan. Dan terkadang, ya, selain orang Islam juga punya tawakal. Mereka percaya kalau rizki itu sudah diatur, berarti itu tawakal, kan? Kata Ibnu Qayyim, perbedaan antara 2 jenis tawakal ini seperti langit dan bumi. Orang yang bertawakal di jenis pertama akan Allah cukupkan dengan jenis yang kedua. Tapi orang yang bertawakal di jenis yang kedua, Allah cukupkan dunianya, tapi cukup di situ saja. Nah, ini kita dalam memaksimalkan bulan Ramadan, kita bertawakal kepada Allah. Kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan berpuasa full, tidak ada yang bolong. Allah berikan kesehatan. Kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan semangat dalam menghadiri salat tarawih selama 1 bulan di masjid.
Kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta petunjuk baginya untuk bisa mengkhatamkan Al-Qur'an 1 kali, 2 kali, atau kita target misalkan khatam 1 kali tapi baca tafsir 5 juz sesuai kemampuan kita, ya. Intinya kita perlu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya. Itu yang berkaitan dengan bulan Ramadan atau kemuliaan bulan Ramadan. Para hadirin yang Allah muliakan, bulan Ramadan itu selain dikenal dengan Syahrus Siyam, bulannya puasa, dia juga dikenal dengan Syahrul Qiyam, bulannya untuk melaksanakan salat malam. Juga dikenal dengan Syahrul Quran, bulannya seorang baca Quran yang banyak. Kemudian salah satu ibadah identik yang berkaitan dengan bulan puasa adalah doa, ya, adalah berdoa. Ini ibadah puasa ini memiliki atau ibadah puasa dengan ibadah doa ini memiliki keterkaitan yang sangat kuat. Oleh karenanya tatkala Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang puasa di dalam Al-Qur'an di ayat 183 dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian di 184 setelahnya Allah masih berbicara tentang puasa, ayyaman ma'dudat. Kemudian di 185 Allah masih berbicara lagi tentang puasa, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Tapi di 186 tiba-tiba Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hambaku bertanya tentangku, wahai Muhammad, maka aku itu dekat dengan para hambaku. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan permintaan orang yang berdoa apabila dia berdoa. Falyastajibu li, maka hendaknya ia memenuhi perintahku, wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku, la'allahum yarshudun, agar mereka mendapatkan petunjuk. Itu 186. Tiba-tiba 187 Allah berfirman tentang puasa lagi. Jadi ayat 186 ini berbicara tentang apa tadi Pak? Tentang doa. Diapit oleh ayat-ayat yang berbicara tentang puasa. 185, 186, 83, 84, 85 puasa. 86 doa, 87 puasa lagi. Kata para ulama, ini memiliki keterkaitan kuat. Artinya doa dengan puasa itu memiliki hubungan yang sangat erat. Di antara waktu seorang apabila berdoa itu doanya tidak akan tertolak adalah sepertiga malam terakhir. Begitu ya Pak ya? Kita sepakat. Dalam hadis disebutkan, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Setiap malam, ya, Allah Subhanahu wa taala itu turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Fayaqul, kemudian Allah berfirman, man yad'uni fa astajibalah. Siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Man yas'aluni fa u'tiyah. Siapa yang meminta kepadaku akan aku perkenankan. Man yastaghfiruni fa aghfiralah. Siapa yang mohon ampun kepadaku, maka aku akan berikan ampunan kepadanya. Ini terjadi kapan? Sepertiga malam terakhir setiap hari. Tapi kalau kita boleh jujur, para hadirin Allah muliakan, dalam waktu 1 tahun, kapan kita bangun secara rutin sepertiga malam terakhir? Kapan kita bisa bangun sepertiga malam terakhir secara rutin? Itu terjadinya kapan? Hanya di bulan Ramadan. Berarti untuk memaksimalkan hadis ini atau memaksimalkan turunnya Allah Subhanahu wa taala dengan ke langit dunia dan kita maksimalkan dengan berdoa kepadanya, mohon ampunan dan meminta apapun itu hanya kita bisa lakukan secara maksimal ternyata hanya di bulan Ramadan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang beristighfar tatkala di waktu sahur. Dan itu ternyata terjadi di bulan Ramadan juga. Karena di luar bulan Ramadan kita bisa hitung jari kapan kita bangun malam. Mungkin dalam 1 bulan hanya hitungan jari.
Sebagian bisa dalam 1 bulan hanya 7 kali, atau sebulan hanya sekali, atau seminggu sekali, berarti sebulan 4 kali. Ada yang bahkan 1 bulan nggak bangun sama sekali, tapi dalam bulan yang selanjutnya dia bangun. Kita tahu kelemahan semangat ibadah kita, tapi Allah berikan kita taufik untuk bangun rutin setiap sepertiga malam terakhir, setidaknya untuk sahur, dan ada kesempatan untuk kita berdoa dan beristighfar. Kapan itu? Di bulan Ramadan. Dan doa yang para hamba panjatkan di sepertiga malam terakhir itu adalah doa yang mustajab, sebagaimana dalam hadis tadi. Kata Allah, siapa yang berdoa aku kabulkan, siapa yang meminta aku perkenankan, dan siapa yang beristighfar aku akan ampunkan. Kemudian dari pertama seorang berpuasa sampai dia berbuka, itu juga waktu mustajab. Dalam hadis kata Nabi SAW, ada 3 orang yang doanya itu mustajabah. Yang pertama, da'watul walid, doanya seorang ayah atau orang tua kepada anaknya, ini mustajab. Kemudian da'watus shaim, doanya orang yang berpuasa, ternyata mustajab. Dikatakan berpuasa berarti dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, seluruh waktunya doanya mustajab. Seluruh waktunya, dari ba'da subuh atau dari adzan subuh ya sampai nanti adzan maghrib, kalau kita mau berdoa di sela-sela waktu itu semuanya mustajab karena kita berpuasa. Masya Allah ya, ini ada keterkaitan kuat ya antara puasa dengan berdoa. Kemudian yang ketiga tadi da'watul musafir, doanya orang yang sedang melakukan safar ya. Ada berapa tadi Pak dalam hadis? 3. Yang pertama doa orang tua untuk anaknya, kemudian doa orang yang berpuasa, dan doa orang yang bersafar. Berarti ketika kita yang sudah punya anak misalkan mudik di bulan Ramadan, wah Masya Allah, pertama dia orang tua punya anak kan, kemudian lagi puasa, lagi mudik lagi, berarti berkumpul padanya apa? 3 jenis doa yang tidak akan tertolak ya. Nanti mungkin bisa di-share di grup, di channel WhatsApp Masjid Al-Hidayah ya. Perhatian bagi orang yang mudik nih, perhatikan hadis ini ya, da'watu al-walid wa da'watu as-shaim wa da'watul musafir ya. Ada doa mustajab bagi orang yang sedang mudik ya. Baik. Itu dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, seluruh waktunya itu mustajab. Kemudian tatkala berbuka atau sebelum berbuka, kata Nabi SAW, inna lis-shaimi da'watan inda fitrihi ma turad. Sungguhnya orang yang berpuasa itu memiliki doa tatkala berbuka yang doanya itu nggak mungkin ditolak. Nah, berarti sempurna ini. Dari sahur doanya mustajab. Selama berpuasa mustajab. Tatkala berbuka mustajab juga, subhanallah. Jadi seluruh isinya 14 jam, 13 jam lah mungkin. Kita punya waktu kalau berdoa itu mustajab. Luar biasa kalau kita tidak manfaatkan dengan baik ya. Taib. Taib. Kalau ketika berbuka kapan kita berdoanya? Terserah ya. Bisa misalkan setelah meminum air atau makan kurma, sebelumnya baca bismillah dulu, kemudian membatalkannya, kemudian kita membaca dhahabadh dhama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Baru setelah itu kita berdoa. Ya, sisakan atau berikan waktu 1 menit 2 menit ya untuk berdoa. Ya, berdoa untuk Allah berikan kesempatan haji, umroh. Kalau doa jangan nanggung-nanggung ya. Apa namanya? Bagi sebagian orang belum diberikan jodoh, minta jodoh. Bagi saudara yang diberikan jodoh belum punya anak, minta anak ya. Bagi orang yang sudah punya jodoh, punya anak tapi susah rezeki, minta rezeki. Bagi seorang yang ya belum pernah umroh, belum pernah haji, minta kepada Allah untuk umroh dan haji. Tidak ada yang tidak mungkin. Intinya minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau sudah pernah umroh, pernah haji, tapi melihat kayaknya keluarga tercinta dari kerabat-kerabat banyak yang harus diumrohkan, minta sama Allah. Ya Allah, berikan aku rezeki untuk bisa mengumrohkan keluarga, ya. Minta sama Allah untuk bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab bersama orang-orang dicintai dan orang-orang beriman. Kalau doa sama Allah jangan nanggung-nanggung. Seperti misalkan kita dihadapkan sama 2 orang. Yang satu ini kita tahu ekonominya, ya, kita tahu ekonominya. Pas-pasan. A pas-pasan. B ini uangnya unlimited, ya. Gajinya mungkin setiap bulan miliaran rupiah. Kita ditraktir sama A misalkan ke warkop atau ke suatu restoran.
Kita kan ketika milih makanan sambil mikirin dompetnya dia kan. Ah ini kayaknya kemahalan, ya kemahalan. Akhirnya kita milih sesuai yang isi dompetnya. Tapi kalau ditraktir sama B, kita mikir-mikir nggak? Nggak akan mikir-mikir. Oh dia kaya ya. Kalau bisa bungkus kalian bawa ke rumah ya. Pokoknya makan di restoran itu dengan menu yang paling mahal dan paling enak. Setelah itu ditawarin sama dia bungkus Pak, oke kan, nggak perlu takut karena uangnya dia nggak terbatas. Sama Allah lakukan subhanahu wa ta'ala kepada kita di bulan Ramadan, dan Allah itu Al-Ghani, maha kaya. Konsekuensi maha kaya itu berarti nggak ada limitnya. Kemudian Allah As-Sami', Allah itu maha mendengar. Konsekuensi maha mendengar berarti apapun yang kita ucapkan pasti didengar. Mau di waktu yang bersamaan seluruh hamba itu berdoa, nggak ada yang tidak Allah dengar. Kemudian Allah itu Al-Mujib, maha mengabulkan doa. Allah juga Al-Qarib, maha dekat. Allah punya banyak nama ya, yang seluruh namanya indah dan punya keterkaitan kuat dengan ibadah doa. Artinya nama-nama tersebut bisa kita maksimalkan untuk beribadah dengan berdoa. Sama seperti tadi As-Sami', maha mendengar. Kita beribadah kepada Allah sebagai As-Sami' dengan banyak berdoa. Kita beribadah kepada Allah sebagai Al-Mujib dengan banyak berdoa. Kalau kita mengimani nama Allah Al-Mujib, berarti konsekuensinya kita harus banyak berdoa. Kalau kita mengimani nama Allah Al-Qarib, berarti konsekuensinya kita harus banyak berdoa. Kalau kita mengimani nama Allah As-Samad, apa artinya As-Samad? Zat yang dijadikan tempat bergantung. Nah, berarti kalau kita mengimani nama Allah As-Samad, konsekuensinya apa? Kita harus banyak berdoa, kita banyak bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengimani Allah sebagai Al-Mannan, Maha Pemberi. Al-Wahhab, sama juga Maha Pemberi. Ar-Razzaq, yang memberikan rizki. Al-Karim, dermawan. Al-Jawad, juga dermawan, ya. Nama-nama Allah ini bagaimana cara kita beriman dengannya? Dengan berdoa. Ya, itu cara walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Kata Allah, Allah memiliki nama-nama yang indah, berdoalah dengan nama-nama tersebut. Ya, kita tahu nama-nama Allah tersebut, cara beribadah dengan nama tersebut adalah dengan banyak berdoa. Ya sudah, kita berdoa kepadanya khususnya di bulan Ramadan karena ada hubungan yang kuat antara ibadah puasa dengan ibadah berdoa. Dalam suatu hadis Nabi SAW bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu inti dari ibadah, atau doa itu sama dengan ibadah. Puncak dari suatu ibadah itu doa. Sebenarnya kalau kita sedang melakukan ibadah, itu sejatinya kita sedang berdoa. Coba, kalau kita sedang melakukan sholat, itu sejatinya kita mau ngapain? Mau beribadah, dengan beribadah itu dapat pahala kan? Ya, berarti kan kita seperti meminta Allah pahala. Dengan pahala tersebut kita dijauhkan dari neraka, kita masuk surga. Berarti seakan-akan kita meminta kepada Allah dengan sholat kita untuk masuk surga dan dijauhkan dari neraka. Mungkin sebagian kita ada yang rutin sholat duha. Coba kita tanya, kenapa rutin sholat duha? Dia akan jawab, ana sedang seret rezeki Ustaz. Ya. Nah, berarti dia berdoa seakan-akan sedang ngapain? Sedang minta rezeki, ya kan? Oleh karena Nabi mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ada orang yang belakangan rajin sholat malam. Kita tanya, kenapa kamu belakangan rajin sholat malam? Dia akan jawab, saya sedang terpuruk, ya. Masalah A, masalah B, C, sebutin 20 masalah atau puluhan ratusan masalah. Berarti sejatinya dia sholat malam agar apa? Agar masalahnya ini terselesaikan. Nah, itulah. Jadi ibadah itu sebenarnya doa. Ad-du'a'u huwal ibadah. Maka doa itu adalah ibadah. Dan dalam surat Ghafir Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian telah berfirman, ud'uni, berdoalah kepadaku. Itu ya. Ud'uni artinya apa? Tadi berdoalah kepadaku. Astajib lakum, niscaya aku akan kabulkan doa kalian. Allah merintahkan kita untuk berdoa kepadanya, astajib lakum, maka aku akan kabulkan doa kalian. Kemudian Allah mengatakan, innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku. Nah, nyambung enggak, Pak? Tadi awalnya gimana Allah merintahkan kita untuk berdoa kepadanya. Kemudian Allah mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku. Padahal tadi awalnya nyuruh berdoa.
sekarang mengatakan kalau orang yang sombong dari beribadah kepadaku, dia akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Nah, berarti perintah Allah untuk berdoa kepadaku itu sejatinya perintah untuk beribadah kepadaku. Dan orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku sejatinya adalah orang yang sombong dari berdoa kepadaku. Karena doa sama dengan ibadah. Bisa difahami? Baik. Oleh karenanya dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab alaih." Barang siapa yang enggak pernah minta sama Allah, Allah akan murka kepadanya. Orang enggak pernah minta sama Allah berarti Allah murka. Karena orang tersebut enggak pernah beribadah. Orang kan beribadah sejatinya meminta sesuatu. Ya. Jadi ada ibadah atau ada permintaan yang dilakukan dengan cara ibadah, ada juga permintaan yang dilakukan langsung. Orang yang enggak pernah minta sama Allah, yaghdab alaihi, Allah murka. Allah murka kepadanya. Baik. Itu yang berkaitan dengan doa adalah ibadah. Jika kita tahu bahwasanya doa merupakan ibadah di luar bulan puasa, maka kita tahu tatkala puasa atau tatkala Ramadan yang merupakan musim ibadah, maka kita harus menjadikan doa ya untuk mengisi sebagian besar waktu kita dalam berpuasa. Ya, kita harus targetkan. Misalkan nggak usah 24 jam doa terus karena capek juga. Tapi kita targetkan misalkan dalam satu hari doa 20 menit saja. Tapi rutin setiap 30 hari. Misalkan tatkala sahur 10 menit. Ya. Kemudian tatkala di tengah-tengah berpuasa setiap antara adzan dan iqamat misalkan 2 menit 2 menit. Ya. Subuh, zuhur, asar dan maghrib. Nah, itu sudah 20 menit. Itu Masya Allah. Ya. Sudah porsi yang lumayan ya kalau kita bisa rutinkan untuk berdoa di waktu-waktu tersebut. Nanti tatkala sudah selesai bulan Ramadan, kita memiliki kebiasaan atau habit yang positif karena sudah ya mencicil ibadah tersebut tatkala di bulan Ramadan. Para hadirin yang Allah muliakan, tadi kita telah membacakan ayat surat Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku niscaya aku kabulkan. Berarti ini kan janji dari Allah, niscaya aku kabulkan. Dalam surat lain Al-Baqarah tadi 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hambaku bertanya tentangku, maka aku itu dekat. Aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa apabila dia berdoa. Ini janji juga kan? Janji juga. Baik. Kemudian tadi dalam hadis yang membicarakan Allah turun ke langit dunia. Barang siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Yang meminta kepadaku, aku akan perkenankan. Yang meminta ampunan, aku akan ampunkan. Ini juga janji. Ya. Intinya Allah banyak sekali berjanji di berbagai macam redaksi maupun Al-Quran maupun hadis kalau Allah itu akan mengabulkan doa seorang hamba. Pertanyaannya, ada nggak doa kita yang nggak dikabulkan? Kita pernah berdoa nggak? Pernah. Ada nggak yang tidak dikabulkan atau sampai sekarang belum dikabulkan? Ada. Berarti Allah ingkar janji atau tidak ini Pak? Ya itu pertanyaannya. Ya kan banyak dalil ya membicarakan Allah berjanji untuk mengabulkan doa kita. Tapi pada realitanya ternyata banyak doa kita yang tidak Allah jawab. Lantas Allah itu mengingkari janji atau la yukhliful mi'ad? Ada yang bisa menjawab? Nah, ini sering ditanyakan oleh sebagian orang orientalis atau orang ateis. Katanya Allah nggak pernah ingkar janji. Ini kamu kan banyak berdoa. Coba sekarang kamu berdoa sekarang. Mana Allah ngabulkan nggak? Nah, seperti itu. Kita katakan Allah tidak mungkin menyelisihi janjinya. Allah pasti mengabulkan. Hanya saja kita perlu tahu bagaimana cara Allah mengabulkan. Ya, antara mengabulkan dan memberikan apa yang diminta itu hal yang berbeda, Pak. Ya. Jadi, kalau ditanya, apakah Allah mengabulkan doa kita? Kita jawab, iya. Pasti Allah mengabulkan. Tapi, apakah Allah memberikan apa yang kita minta? Kita katakan, belum tentu. Ya, belum tentu.
Karena Allah mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Allah mengetahui mana yang terbaik untuk kita. Oleh karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslim yad'u Allah bi da'watin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahim illa a'tahu ihda thalath." Tidak ada seorang muslim pun di muka bumi ini yang berdoa kepada Allah selama doanya itu tidak mengandung dosa dan memutus tali silaturahmi, kecuali Allah akan kabulkan satu dari 3 cara. Kata Nabi, illa a'tah, pasti Allah akan kabulkan dengan satu dari 3 cara. Yang pertama, imma an yu'ajjila lahu da'watah. Cara pertama, Allah berikan sesuai dengan permintaannya, plek ketiplek. Ini cara pertama. Ada nggak doa kita yang pernah dikabulkan persis dengan yang kita minta? Pasti ada kan? Pasti ada, ya. Pasti ada. Nah, imma an yu'ajjila lahu da'watah. Allah berikan dia doa sesuai dengan dia minta. Kemudian cara kedua Allah dalam mengabulkan, wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah. Atau Allah akan simpan, ya, pahala dari berdoa ini kelak di akhirat. Nah, pahala itu, para hadirin Allah muliakan, lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Ya. Kalau kita hidup di dunia nggak punya apapun, tapi kita punya pahala, kelak di akhirat kita nggak ingat kemelaratan kita selama di dunia, karena kita punya pahala. Bayangkan saja, 2 rakaat sebelum fajar pahalanya mengalahkan dunia dan seisinya. Subhanallah. Itu baru sebelum fajarnya. Gimana sholat subuhnya? Kira-kira sholat qobliyah sama sholat subuh pahalanya banyakkan mana? Kenapa ragu? Sunnah sama wajib pahalanya banyakkan mana? Wajib. Berarti pahala sholat subuh dengan sebelum subuh, subuhnya. Sholat duhur dengan qobliyahnya, sholat duhurnya. Sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Bayangkan kita 5 kali sholat sehari. Berarti kalau kita ikhlas, pahalanya sangat banyak. Dan kita lakukan itu bertahun-tahun. Itu baru ibadah sholat. Ya. Dan inti dari ibadah tadi doa. Ad-du'a'u huwal ibadah. Nah, kalau seorang tidak diberikan percis seperti yang dia minta, tapi Allah simpan pahala berdoa itu yang sangat besar nilainya kelak di akhirat. Kalau ditanya, mending mana? Ya, Allah sempurnakan pahala kita di akhirat atau Allah segerakan di dunia? Hah? Mending mana? Pertama atau kedua? Nah, oleh karena sebagian salaf ada yang berkata demikian. Ini perkataannya penuh dengan keimanan. Apabila aku berdoa kepada Allah dan Allah kabulkan sesuai permintaanku, maka aku bersyukur kepadanya. Tapi apabila aku berdoa kepadanya dan Allah tidak berikan kepadaku, maka aku berkali-kali lipat bersyukur kepadanya. Kenapa? Karena yang pertama adalah keinginanku dan yang kedua adalah keinginan Allah. Nah, jadi yang pertama Allah kabulkan sesuai dengan permintaannya. Yang kedua, Allah tahu ini nggak baik. Bisa jadi kalau Allah berikan kamu malah kufur. Bisa jadi kalau Allah berikan kamu akan sombong. Bisa jadi kalau Allah berikan malah jadi fitnah untukmu. Akhirnya Allah tidak berikan. Ya. Itu cara Allah mengabulkan. Yang kedua. Yang ketiga, wa imma an yasrifa anhu minas su'i mithlaha. Yang ketiga cara Allah mengabulkan, Allah akan palingkan keburukan dari seseorang sebesar doa yang ia panjatkan. Artinya, doa itu sebenarnya tolak bala. Apapun yang kita minta itu sebenarnya tolak bala. Karena kata Nabi, wa imma an yasrifa anhu minas su'i mithlaha. Atau Allah akan palingkan dia dari keburukan sebesar, sepanjang dan sebanyak doa yang dia minta. Ya, kalau misalkan seorang enggak berdoa, bisa jadi banyak keburukan menimpa dia. Tapi ternyata Allah berikan kesehatan. Allah berikan kita anak yang soleh misalkan. Kita rezeki pas-pasan. Tapi anak kita enggak ada yang nakal. Kita rezeki pas-pasan, tapi anak kita dapat beasiswa. Kita rezeki pas-pasan, tapi anak kita hafal Quran. Kita rezeki pas-pasan, ya, nggak punya mobil misalkan, ya, tapi sebenarnya kita nggak butuh mobil, ya, karena semua hajatnya terpenuhi. Itu salah satu buah dari doa, karena Allah akan palingkan kita dari banyak keburukan, ya, sebesar dan sebanyak apa kita berdoa. Bisa jadi Allah selamatkan kita dari banyak hal yang buruk, ternyata itu adalah disebabkan karena doa yang kita panjatkan. Tatkala para sahabat mendengar sabda ini dari Rasulullah SAW, kata beliau, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, idzan nukthir,
Kalau gitu, kalau ternyata ini balasan orang yang berdoa dan nggak ada ruginya kan? Kata para sahabat, idzan nuksir. Kalau gitu kita perbanyak aja berdoa. Kata Nabi SAW, Allahu aktsar. Allah lebih banyak dalam memberi daripada yang kalian minta. Bisa difahami? Jadi kan kita doa nggak ada ruginya. Yang pertama diberikan sesuai permintaan. Kalau tidak disimpan sebagai pahala kelak di akhirat, dan itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan yang ketiga, Allah akan tolak kita dari bala, dari musibah. Ini berarti ada ruginya nggak seorang berdoa? Nggak ada berdoa. Ya udah kita perbanyak aja berdoa kalau nggak ada ruginya. Tapi kata Nabi SAW, yang Allah berikan kepada kalian itu lebih banyak dari yang kalian minta sebenarnya. Allah berikan kalian sesuatu yang tidak kalian minta. Ada nggak di antara kita yang pernah minta oksigen sama Allah? Nggak ada. Allah berikan oksigen. Ada nggak di dalam kehidupan kita pernah kita minta air sama Allah? Nggak pernah kan? Kita jujur. Pernah nggak kita minta matahari dan bulan? Padahal matahari itu penting. Ya kalau nggak ada matahari dingin, ya nggak ada kehidupan. Pernah nggak kita minta ya tanah? Nggak pernah. Allah banyak berikan kita kenikmatan, nggak pernah kita minta. Oleh karenanya dalam surat Ibrahim Allah berfirman, wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Artinya, dan Allah memberikan kalian apapun yang kalian minta. Allah berikan sesuai permintaan, atau Allah berikan pahalanya, atau Allah akan tolak kalian dari bala. Dalam riwayat lain cara bacanya seperti ini, wa atakum min kullin ma sa'altumuh. Beda ini artinya. Kalau yang kedua ini artinya, dan Allah berikan kalian apapun dan kalian nggak pernah memintanya padahal. Jadi cuman beda tanwin saja, ya. Pertama tadi wa atakum min kulli ma sa'altumuh, yang kedua wa atakum min kullin ma sa'altumuh, ya. Itu beda tanwin, beda arti. Yang pertama artinya Allah memberikan apapun yang kalian minta, yang kedua Allah berikan apapun untuk kalian tanpa pernah kalian minta. Ini kata Nabi SAW, Allahu aktsar. Allah memberikan yang jauh lebih baik daripada yang kalian minta. Jadi ini mindset kita dalam beribadah. Kita tahu ibadah itu berdoa, ya sudah. Kita berdoa aja terus. Ya, nggak ada ruginya. Oleh karenanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah berkata, "Inni la ahmilu hammal ijabah." Bagiku, aku nggak terlalu khawatir soal dikabulkannya doa. Walakin hammad du'a. Yang aku khawatirkan justru apakah aku diberikan taufik untuk terus berdoa. Beliau nggak mempermasalahkan doanya diberikan sesuai yang dia minta atau tidak. Yang penting saya terus berdoa. Kalau saya ada kemauan untuk berdoa, kata beliau, fa idza ulhimtud du'a, apabila aku diberikan taufik untuk terus mau berdoa, alimtu annal ijabata ma'ahu. Aku tahu bahwa saya ijabah pasti menyertai doa. Dan cara Allah mengabulkan satu dari tiga tadi. Allah berikan sesuai permintaan. Kalau tidak, berarti itu tidak baik untuk kita. Ya sudah, kita tetap terus berdoa. Karena itu akan disimpan sebagai pahala, ya. Atau Allah akan tolak kita dari banyak musibah dengan sebab doa yang kita panjatkan. Demikian yang bisa kami sampaikan para hadirin Allah muliakan. Semoga yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat untuk diri kami pribadi dan juga para jamaah sekalian. Dan apabila ada salahnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, itu datangnya dari kekurangan diri kami dan dari syaitan. Dan apabila ada benarnya, itu murni taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ada pertanyaan, kami persilahkan. Izin Ustadz, masalah berdoa. Ya, Pak. Apakah seseorang yang banyak bermaksiat, bahkan memakan dari sesuatu yang haram, pakaiannya haram, apakah doanya juga diterima gitu? Padahal mereka berdoa untuk dipermudah untuk meninggalkan sesuatu yang haram itu, Ustaz. Jazakallah khairan. Siapa sosok yang paling bermaksiat kepada Allah? Jawabannya adalah iblis. Ada nggak yang lebih bermaksiat kepada Allah daripada iblis? Ada nggak? Ada nggak orang yang lebih bejat daripada iblis? Ada yang bilang ada, Ustadz, itu yang korupsi dana haji. Katanya iblis sampai bilang astagfirullah gitu. Itu bercandaan. Tapi iblis itu sangat bejat. Ya kan? Sumber seluruh kemaksiatan itu iblis.
Kata iblis, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Robku, ini lagi berdoa kan? Rabbi anzirni, ya. Teguhkanlah aku atau berikanlah aku umur sampai hari kebangkitan. Jadi iblis tuh tua sekali. Nabi Adamnya sudah meninggal. Iblis sampai sekarang masih hidup. Kata Allah Subhanahu wa taala, qala fa innaka minal munzirin. Ya, kamu diberikan usia sampai hari kebangkitan. Ini iblis berdoa, ternyata dikabulkan. Jawabannya, apakah mungkin orang yang sangat bergelimang dalam dosa kalau berdoa Allah kabulkan? Jawabannya iya. Iya. Orang kafir ya dulu ketika mereka sedang berlayar, mereka melakukan kesyirikan, ya, menyembah patung dan lain sebagainya. Tapi tatkala suatu saat sedang berlayar, ya, kemudian Allah berikan ombak di malam yang gelap gulita, kemudian ombak yang sangat besar, yang dia merasa kemungkinan besar untuk selamat itu sedikit. Ya, ketika sudah seperti itu, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka. Ini dalam surat Al-Ankabut Allah sebutkan ini. Tapi tatkala falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun fa idza rakibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin. Apabila mereka sedang naik kapal, kemudian diombang-ambingkan oleh ombak yang sangat besar, ya, namanya di kapal sedang diombang-ambing oleh ombak, dia merasa nggak akan selamat, ya, da'awullaha mukhlishina lahuddin, dia berdoa hanya kepada Allah, nggak ada tuh sembahan-sembahan yang lain disebut, ya, tapi doa sama Allah. Falamma najjahum, kemudian Allah selamatkan. Ada nggak dosa yang lebih berat daripada syirik? Tidak ada. Ada nggak yang lebih bermaksiat daripada iblis? Tidak ada. Apalagi orang yang bermaksiat itu berdoa kepada Allah untuk diselamatkan dari kemaksiatannya, ya, itu jauh lebih mungkin untuk dikabulkan. Dalam surat An-Naml Allah berfirman, ammay yujibul muttarra idza da'ah. Siapakah zat yang dapat mengabulkan orang yang sedang terdesak? Siapa jawabannya? Allah kan? Ternyata salah satu doa yang mustajab adalah doanya orang yang terdesak. Nah, orang yang ibaratnya dikelilingi dengan kemaksiatan dan dia ingin bebas dari situ, itu kan sedang terdesak. Doa sama Allah. Dan kata Allah, ammay yujibul muttarra idza da'ah. Nah, itu pasti dikabulkan. Adapun dalam hadis yang menyebutkan tentang cerita orang yang wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram atau wa ghudhiya bil haram, orang yang makannya haram, minumnya haram, kemudian pakaiannya haram, tumbuh dengan sesuatu yang haram, kemudian kata Nabi, anna yustajabu lidzalik, dari mana? Kata Nabi, anna, bagaimana mungkin orang ini doanya akan dikabulkan? Kata anna itu lilistiba'at, ya, kata para ulama, kata anna itu untuk mengatakan kemungkinannya susah. Tapi kemungkinan susah itu kan bukan kemungkinannya tidak ada. Nah, jadi makanan yang haram itu mempersempit kemungkinan doa seorang dikabulkan, tapi tidak menutup. Seperti itu. Jadi kalau ternyata doanya kuat, ya, kemudian doanya sungguh-sungguh minta sama Allah, maka kemungkinan yang sempit itu bisa terbuka lebar, ya. Dan saya bisa katakan, doa yang pasti dikabulkan itu justru doa yang seperti itu. Saya bisa katakan, doa yang pasti dikabulkan itu seperti doa meminta ampunan, ya. Doa untuk diselamatkan dari kemaksiatan, doa untuk diberikan pekerjaan yang halal, doa untuk diberikan taufik untuk terus beribadah, doa untuk dimudahkan segala urusan yang baik. Ini kan jenis-jenis kebaikan. Tapi kalau kita doa minta sesuatu, belum tentu. Tapi kalau doa-doa umum kebaikan sama Allah pasti dikabulkan. Pasti dikabulkan. Tapi kalau misalkan kita doa, ya Allah saya mau mobil McLaren, Ferrari, SF90, nah itu nggak mungkin. Belum tentu baik untuk, ya Allah saya mau rumah di PIK 2, ya Allah saya mau rumah di BSD, PIK, kota wisata, dan Sentul. Ya untuk apa juga kan Allah kasih, ya kan? Bisa jadi malah dia ribet maintenance-nya, ya. Allah saya mau punya aset 50 hektar sawit, belum tentu baik. Tapi kalau doa minta ampunan, ya, doa diberikan rezeki yang halal, doa dibebaskan dari kemaksiatan dan tempat yang buruk, itu absyir bihi, itu kemungkinan diijabahinya sangat kuat. Barakallahu fiik. Demikian bisa kami jawab, Pak.
Ada pertanyaan lain, Pak? Yang bisa. Baik. Jika tidak ada pertanyaan, kami cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.